wa annakum takununa ala ithnaini wa sab'ina firqatan kullaha dhallatun illa al-islamu wa jama'atuhum. Dan sesungguhnya kamu akan terbentuk menjadi 72 firqah, semuanya sesat kecuali al-Islam dan jamaah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Katsir bin Abdullah bin Amir bin Auf dari ayahnya dari kakeknya, dan Kanzul Umal juz pertama nomor 1061 Alamah Alauddin Ali Al-Muttaqi bin Hisamuddin Al-Hindi, cetakan Muassisah Al-Risalah Beirut Lebanon tahun 1989. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu golongan umat Islam secara internasional di bawah satu komando seorang imam dalam urusan agama Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan ajaran para sahabatnya. Bahasan yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semua sahabat yang beliau pimpin. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Khulafaur Rasyidin adalah umat Islam yang berada di bawah komando imam-imam secara berurutan, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun sesudah masa Khulafaur Rasyidin tersebut, umat Islam mulai pecah menjadi firqah-firqah yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Kondisi kaum muslimin yang demikian itu telah dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat beliau akan pecah menjadi 73 firqah yang dalam bahasa Arab berarti menunjuk jumlah yang banyak sekali. Secara matematis dapat lebih banyak dari angka 73. Pada masa ini, kaum muslimin banyak diwarnai oleh para penguasa zalim yang suka menindas dan bertindak diktator, yang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinubuatkan sebagai mulkan adhan dan mulkan jabariyah. Dalam masa kerusakan umat Islam tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka dengan membangkitkan mujaddid-mujaddidnya sesuai dengan kebutuhan pemahaman agama mereka saat itu. Kaum muslimin yang mengenal dan mengikuti mujaddid pada abadnya itulah yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah masa itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yab'atsu hadhil ummatu ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membangkitkan untuk umat ini pada awal setiap abad orang yang memperbarui pemahaman agamanya, yakni mujaddid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Kanzul Umal juz 12 nomor 34.623. Adapun nama-nama mujaddid yang telah dibangkitkan sesudah masa Khulafaur Rasyidin dari abad pertama Hijriyah hingga abad 14 Hijriyah menurut Nawab Siddiq Hasan bin Ali Al-Qanusi rahmatullah alaih, yang hidup pada masa 1258 hingga 1307 Hijriyah, dalam kitabnya Hujajul Qiyamah fil Atharil Qiyamah,
halaman 135 hingga 139 ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah Hadrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yang kedua adalah Hadrat Imam Syafi'i dan Hadrat Imam Hambali rahmatullah alaih. Yang ketiga, Hadrat Imam Abu Syarah dan Hadrat Imam Abu Hasan al-Ash'ari rahmatullah alaih. Yang keempat, Hadrat Imam Ubaidillah dan Hadrat Imam Qadi Abu Bakar Baqlani rahmatullah alaih. Yang kelima, Hadrat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Yang keenam, Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih. Yang ketujuh, Hadrat Ibnu Taimiyah dan Khawaja Mu'iduddin Qishti rahmatullah alaih. Yang kedelapan, Hadrat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Hadrat Salih Ibnu Umar rahmatullah alaih. Yang kesembilan, Hadrat Sayyid Muhammad Janfuri rahmatullah alaih. Yang kesepuluh, Mujaddid Hadrat Jalaluddin As-Sayyuti rahmatullah alaih. Yang kesebelas, Hadrat Syekh Ahmad Sirhind Mujaddid Al-Fisani rahmatullah alaih. Yang ke-12, Hadrat Syekh Waliullah Ad-Dahwi rahmatullah alaih. Dan yang ke-13, Hadrat Syed Ahmad Barwi rahmatullah alaih. Sedangkan Mujaddid abad ke-14 akan bergelar Al-Mahdi dan Al-Masih. Mengingat setiap mujaddid itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia memberitahukan kepada umatnya agar mereka mengerti dan mengikutinya. Demikian pula pada tahun 1882 Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mengumumkan kemujaddidan beliau melalui 20.000 eksemplar selebaran. Di antara pengakuan beliau sebagai mujaddid, beliau alaihi salam bersabda, "Wa wallah inni qad tabi'tu Muhammadan wa wallah inni ji'tu minhu mujaddidan." Dan demi Allah, sesungguhnya aku mengikuti Muhammad, dan demi Allah, sesungguhnya aku datang sebagai mujaddid darinya. Dari Al-Istifta halaman 354. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ke-14 yang dibangun oleh Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salatu wassalam akan terus berdiri dan berkembang menuju kesempurnaannya hingga hari kiamat. Jamaah inilah yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah dalam hadis. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Rawayani dan Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Nu'man bin Bashir dari Khuzaifah radhiyallahu taala anhu, dan Kanzul Umal juz ke-6 nomor 15.114.